Gimana keadaannya pada hari ini? Saya berharap semua teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Amin. Jadi, pada pertemuan kali ini masih tetap bersama dengan saya, Octavia Sitorus, dengan MPM A1E021014. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan sekolah efektif, di mana pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, baiklah teman-teman, sebelumnya kita langsung saja ya untuk membahas topik kita pada pertemuan kali ini. Nah, baiklah teman-teman, kita akan membahas indikator pada pertemuan kita kali ini, yaitu di mana kita akan membahas konsep kepemimpinan, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, teori kepemimpinan, syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan, fungsi kepemimpinan, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, kunci sukses kepemimpinan, serta gaya kepemimpinan. Nah, konsep kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan itu dikonsep? Kepemimpinan itu berasal dari kata pimpin yang berarti bimbing, dan kata pimpin itu lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing, dan pemimpin itu adalah orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Unsur-unsur dalam kepemimpinan itu adalah yang pertama proses pemberian arahan, memberi motivasi, mampu menciptakan rasa percaya diri, serta mempengaruhi dan menggerakkan. Artinya pemimpin itu mampu membawa kelompok-kelompoknya ke depan atau membawa menuju kesejahteraan. Nah, faktor yang mempengaruhi kepemimpinan itu menurut Asmendri ya teman-teman, faktornya itu yang pertama ada faktor internal, di mana faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Artinya pemimpin itu memiliki jiwa kepemimpinan, dan itu dia paham mengenai pengertian tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya, pengalaman dalam kepemimpinan, serta pandangan seseorang tentang manusia. Nah, kemudian ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, di mana ini adalah keadaan kelompok, kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman budaya. Yang ketiga itu ada faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah serta kurikulum yang digunakan. Yang keempat itu faktor legal. Apa yang dimaksud dengan faktor legal? Itu adalah di mana seorang pemimpin akan berhadapan dengan peraturan formal dan instansi struktur di atasnya. Artinya pemimpin itu belajar dari instansi dan menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh instansi. Ada juga faktor lingkungan sosial, di mana ini adalah keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan. Jadi pemimpin itu harus tahu dan melihat keadaan faktor sosial masyarakat. Kemudian ada faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori bidang kepemimpinan. Kemudian ada teori-teori kepemimpinan. Teori-teori apa saja yang ada dalam kepemimpinan? Siapa yang tahu? Iya, teori kepemimpinan itu pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan. Teori tersebut menurut Said ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu teori orang terkemuka, yaitu menurut Great Man Theory. Kelompok ini disusun
berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan, terutama kemampuan dalam memimpin. Jadi kepemimpinan itu artinya seseorang itu mampu dalam memimpin. Kemudian yang kedua itu teori lingkungan. Dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses, tempat, dan situasi. Artinya pemimpin itu ketika berada dalam situasi tertentu kan teman-teman, jadi semua orang tidak dapat bertanggung jawab untuk kelompok tersebut. Jadi dipilihlah satu pemimpin yang bertanggung jawab untuk rombongan atau kelompok tersebut. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi. Teori ini dasarnya mengakui bahwa adanya gabungan dari 3 faktor. Faktor apa saja yang diakui? Yaitu yang pertama, faktor perangai atau sifat pribadi pemimpin, di mana ketika pribadi pemimpin itu tegas, bertanggung jawab, tentunya hasil dari pemimpinannya itu akan tercapai dan akan berjalan dengan baik ya teman-teman. Yang kedua itu sifat dari kelompok dan anggota. Nah, di dalam suatu organisasi sifat anggota itu juga harus diperhatikan ya teman-teman. Soalnya ketika pemimpin itu sudah baik nih kan, pemimpin sudah baik, pemimpin sudah peduli dan bertanggung jawab. Namun anggota yang ada di dalam kelompok tersebut tidak mengikuti apa arahan dari pemimpin, tentunya organisasi tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan yang harapkan, pastinya akan gagal ya teman-teman. Jadi di sini diharapkan itu sifat dari kelompok itu saling menerima satu sama lain. Yang ketiga itu kejadian atau masalah yang dihadapi, di mana kejadian atau masalah yang dihadapi ini mereka itu harus bertanggung jawab bersama-sama, mereka tidak saling menyalahkan, begitu teman-temannya. Yang keempat, syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Mutor, kepemimpinan pendidikan itu yang efektif itu adalah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang lain untuk diajak bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Asmendri sendiri mengungkapkan bahwa syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan, serta prinsip itu terdiri dari artinya memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpin, memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar, menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi. Yang ketiga itu kemampuan personalitas atau kepemimpinan pendidikan. Nah, fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan itu dapat dibedakan menjadi 5 pokok. Siapa saja yang tahu? Siapa? Oh, ya. Baik, betul ya. Yang pertama itu fungsi instruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, serta fungsi pengendalian. Fungsi instruksi ini bersifat komunikasi satu arah, sedang fungsi konsultasi itu bersifat komunikasi 2 arah. Dan fungsi partisipasi itu adalah fungsi di mana pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Fungsi delegasi itu dilaksanakan dengan memberikan penilaian atau menetapkan keputusan. Dan fungsi pengendalian itu adalah fungsi yang bermaksud bahwa kepemimpinan dan anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif. Nah, F. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Black dan Moulton, dalam memimpin sebuah organisasi ada beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif. Yang pertama yaitu initiatif, artinya pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi yang dipimpinnya. Yang kedua, inquiry, di mana pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, advocacy,
itu adalah dukungan yang sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Dari mana pemimpin tersebut mendapatkan dukungan? Tentunya dari para anggotanya ya teman-teman. Yang keempat itu conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif, juga kemampuan memecahkan masalah dalam organisasi. Decision making artinya seorang pemimpin dalam menjalankan roda harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik. Serta kritikui, artinya jiwa kritis menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin kelompoknya. G. Kunci sukses kepemimpinan. Siapa sih? Ada nggak sih teman-teman di sini yang pengen banget jadi pemimpin gitu? Ada, weh. Kalau ada itu orang-orang yang sangat hebat ya teman-teman. Nah, di sini ada kunci sukses kepemimpinan yang diutarakan oleh Mulyasa, di mana yaitu yang pertama, kepemimpinan sekolah itu mencakup visi misi yang utuh, bertanggung jawab, keteladanan, memberdayakan staf, mendengarkan orang lain, memberikan layanan prima, mengembangkan orang, memberdayakan sekolah, fokus pada peserta didik, serta yang terakhir yaitu manajemen yang mengutamakan praktik. Nah, baik teman-teman, itu adalah kunci sukses kepemimpinan. Namun setelah kita menjadi pemimpin, ada gaya-gaya dalam kepemimpinan, yaitu baiklah teman-teman, sekarang kita berada di gaya kepemimpinan. Nah, bagaimana sih gaya-gaya kepemimpinan itu? Menurut Asmendri, gaya kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama, tipe otoriter, di mana tipe otoriter ini adalah pemimpin membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Nah, yang ia memikul tugas dan tanggung jawab wewenang. Yang kedua itu ada tipe demokratis, di mana tipe demokratis ini adalah pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta dapat menyumbangkan sesuatu. Beda ya teman-teman, otoriter tadi dengan demokratis, di mana otoriter ini artinya mengambil keputusan sendiri. Dia tahu mana yang baik untuk kelompoknya, sedangkan demokratis itu dia diskusi terlebih dahulu dengan teman sekelompoknya. Yang ketiga itu adalah tipe kendali bebas atau laissez-faire, di mana ini adalah pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Artinya pemimpin mempunyai satu tangan kanan yang dimana tangan kanannya itu diberi kekuasaan. Yang keempat itu tipe pseudo-demokratis, artinya semua orang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampak saja yang demokratis, padahal sebenarnya tidak. Tindakannya itu bersifat otoriter atau absolut. Artinya dia itu seolah-olah menampakkan bahwa itu dia demokratis dalam kepemimpinannya tersebut. Padahal aslinya itu dia itu bertindak secara otoriter teman-teman, tanpa mementingkan pendapat dari kelompoknya. Baiklah teman-teman, tidak terasa ya kita sudah selesai di akhir topik bab 12 pada kali ini. Untuk perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah memperhatikan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baiklah, saya rasa masih banyak kesalahan ya teman-teman, mulai dari awal tadi, pembukaan, pertengahan, hingga pada akhir ini. Namun terlebih dari itu, terlepas dari semua itu, saya adalah manusia biasa. Saya mohon maaf jika ada salah-salah pengucapan atau salah kata yang membuat arti lain bagi teman-teman semua. Namun saya berharap teman-teman semua dapat menyimak dan menambah wawasan melalui video ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya.